Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan ya Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah mudahkan langkah kita untuk menuju rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bersama-sama belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini semua menjadi pemberat kebaikan pada yaumul qiyamah. Dan kita lanjutkan, kita sampai hadis yang ke-26. Al-haditsu salis wal ishrun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nas ali sadaqatun kulla yawmin tatlu fi syamsu ta'dilu baina itsnaini sadaqatun wa tu'inu ar-rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibah sadaqah wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati sadaqah wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqah. Rawal Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-26 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama, setiap persendian atau ruas minan nas yang ada pada manusia, alaihi sadaqah, wajib atasnya untuk sedekah, kulla yaumin, setiap hari, tatlu fi syamsu, matahari terbit, ta'dilu bain itsnaini sadaqah, engkau berbuat adil, mendamaikan di antara dua orang yang saling berselisih, itu juga sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabatihi, engkau membantu seseorang fi dabatihi, dalam tunggangannya atau kendaraannya, fatahmilu 'alaiha, engkau membawa dia, atau tarfa'u lahu 'alaihi mata'ahu sadaqah, atau engkau membantu mengangkatkan barangnya di atas kendaraannya, itu juga bernilai sedekah. Wal kalimatu thayyibah sadaqah, kalimat atau ucapan yang baik juga bernilai sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiya ila sholati sadaqah, setiap langkah yang engkau berjalan menuju salat juga bernilai sedekah. Wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqah, menyingkirkan gangguan dari jalan juga sedekah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini pensarah menjelaskan beberapa poin tentang hadis ini. Pertama adalah kullu sulama minan nas ali sadaqah kulla yaumin tatlu fi syamsu, setiap persendian yang ada pada tubuh manusia itu setiap hari wajib atasnya untuk sedekah. Para ulama menjelaskan sendi yang ada pada manusia, ruas yang ada pada tubuh manusia itu berjumlah situna wa thalathu mi'ah, kurang lebih ada 360 sendi.
360 sendi atau ruas. Ada dalam hadis yang lain yang menjelaskan tentang hadis ini juga dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang maknanya anna kulla yawmin tatlu fi syamsu fa'ala jami' tilka sulama shadaqah fi dzalikal yawm. Setiap hari ketika matahari terbit, maka kewajiban dari setiap sendi yang ada pada manusia ini adalah untuk sedekah pada hari itu setiap hari. Tsumma dzakara ba'da dzalika amthilatan mimma tasulu bi shadaqah. Kemudian disebutkan di antara contoh atau hal yang bisa menggantikan sedekah dari 360 sendi itu berupa perbuatan atau perkataan. Di antaranya adalah bisa diganti atau mencukupkan dengan 2 rakaat sholat duha. Dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Dzar, hadis riwayat Imam Muslim, wa yujzi'u min dzalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha. Wa yujzi, dan cukup hal itu, yaitu setiap sendi tadi harus bersedekah, itu cukup dengan rak'atan, 2 rakaat yarka'uhuma fi duha, yang dia sholat 2 rakaat di waktu duha atau terkenal dengan sholat duha. Wa dzalika anna sholata hataini rak'ataini, yang demikian itu dikarenakan 2 sholat atau 2 rakaat sholat pada waktu duha itu yahsulu bihi ma at-tahaqqul mafasil fi hadhil ibadah wa yasolah, itu akan tergerak ya, yang namanya orang sholat itu bergerak mulai dari takbir, ya ruku, sujud, ya. Itu semua sendi itu akan ya, bergerak ya. Maka cukuplah dengan 2 rakaat sholat tadi mencukupkan dari sedekah tadi. Jadi pada intinya ruas ya, atau sendi yang ada pada tubuh manusia yang berjumlah kurang lebih 360 itu wajib atasnya untuk sedekah ya. Maka hal itu cukup dengan sholat duha 2 rakaat. Maka ini merupakan keutamaan yang sangat besar di antara keutamaan sholat duha ya. Itu adalah bisa mengganti untuk sedekah 360 sendi yang ada pada tubuh manusia. Poin yang kedua, dalam hadis ini kullu qurbatin ya'ti biha al-insan sawa'un akarat qawliyah aw fi'liyah faya shadaqah. Setiap amalan yang itu adalah kurba, bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan, perbuatan ya. Secara umum itu bernilai sedekah ya. Setiap perkataan, perbuatan yang itu adalah berupa kurba, mendekatkan diri kepada Allah, itu bernilai sedekah ya. Wa ma dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis huwa min qabili tamthil lal hasar. Adapun yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini itu hanya sekedar contoh di antara contoh sedekah, di antaranya adalah itu tadi ya. Tidak bermaksud untuk membatasi ya. Maka dalam hadis ini di antara bentuk sedekah adalah al-adlu baina itsnaini, berbuat adil di antara 2 orang yang sedang berselisih fil hukmi aw sulhi baina mutanazi'ain, yaitu berbuat adil dalam sebuah hukum atau mendamaikan 2 orang yang saling berselisih. Nah ini di antara bernilai sedekah. Wa qaliyun mutaaddi, maka ketika seorang itu mendamaikan, berbuat adil di antara 2 orang yang saling berselisih, maka itu bernilai sedekah dan itu merupakan manfaatnya itu akan kembali kepada orang lain ya. Yang kedua yang disebut dalam hadis ini adalah i'anatur rajul fi hamlihi ala dabatihi, membantu seseorang
dalam tunggangannya atau kendaraannya, ya, menaikkannya atau mengangkatkan barangnya di atas kendaraannya, maka ini juga bernilai sedekah. Dan ini adalah merupakan perbuatan yang membantu orang lain, ya, manfaatnya untuk orang lain. Kemudian selanjutnya adalah waqaulul kalimat thayyibah, perkataan yang baik, ucapan yang baik. Masuk di dalamnya adalah zikir, berdoa, membaca, taklim, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, yang selainnya. Maka ini juga bernilai sedekah. Ya. Begitu dalam hadis disebutkan kullu khutwatin, setiap langkah yang seorang itu melangkahkan ke masjid dan merangkah sholat, itu juga bernilai sedekah. Begitu pula yang terakhir dalam hadis disebutkan wa imatatul adza, menyingkirkan gangguan dari jalan, dari duri, kerikil, atau mungkin kaca ataupun yang lainnya, ya. Ini juga bernilai sedekah. Ringkasnya, poin yang kedua ini, setiap perkataan, perbuatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu bernilai sedekah. Jadi sebagaimana hadis yang sebelumnya, bahwasanya penggunaan kata sedekah itu memang secara umum adalah digunakan untuk harta, kan itu. Jadi ketika sedekah infak atau sedekah itu secara umum adalah penggunaannya dalam harta. Namun juga bisa digunakan pada hal-hal yang lain, ya. Seperti hadis yang kemarin, sebagian para sahabat yang fakir mengadu kepada Rasulullah SAW, ya. Dhahaba al-duthur bil ujur. Orang-orang yang punya harta, mereka membawa pahala yang sangat banyak. Padahal mereka sholat, ya, sebagaimana kami sholat. Mereka puasa, sebagaimana kami juga puasa. Tetapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Maka Rasulullah memberikan solusi, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Maka sebenarnya setiap ucapan takbir sedekah, tahlil sedekah, tahmid sedekah, ya, amar ma'ruf nahi mungkar juga bernilai sedekah. Ya, begitulah dalam hadis ini, ya, setiap ucapan amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga bernilai sedekah. Maka mudahnya Islam ini, ketika seorang itu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ibadah, ya, seperti mungkin infak, sedekah, zakat, ataupun yang lainnya, maka dia bisa memperbanyak amalan yang dia bisa lakukan, ya, dengan takbir, tahmid, berzikir, ya, maka ini adalah juga bernilai sedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini diantara poin yang beliau jelaskan dalam hadis ini. Kemudian selanjutnya adalah faedah atau kesimpulan dari sini. Pertama adalah anna ala kulli sulama minal insan kulli yawmin sadaqah sawa'un kanat qasirah atau muta'addiyah. Faedah pertama, bahwasanya kewajiban setiap ruas sendi yang ada pada manusia itu wajib untuk bersedekah. Maka cukup dengan 2 rakaat sholat duha. Faedah yang kedua, al-hadhu 'alal islah bainal mutanazi'ain bil adl. Anjuran untuk islah, ya, mendamaikan di antara 2 orang yang saling berselisih itu dengan adil, ya. Karena berbuat adil itu bukan perkara yang mudah, apalagi ada 2 saudara kita, 2 orang yang saling tanazu, ya, saling berselisih, ada permasalahan, ya. Maka ketika kita bisa mendamaikan antara 2 orang tadi dengan adil, maka itu bernilai sedekah, ya. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada la khaira, tidak ada kebaikan, kebanyakan dari bisik-bisik kalian, berbicara kalian, kecuali 3.
Pertama adalah memerintah kepada yang baik, ya. Au ma'rufin, ya. Au sadaqatin, atau memerintah kepada sedekah. Au islahin bainan nas, atau mendamaikan di antara manusia. Jadi rata-rata memang ketika seorang itu ngobrol, berbicara, ya, itu tidak ada kebaikan kecuali itu tadi, amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah, ya. Kemudian memerintah kepada sedekah, atau islah bainan nas, atau mendamaikan di antara manusia tadi. Maka dalam hadis ini anjuran untuk islah, ya, untuk memperbaiki, mendamaikan di antara dua orang yang saling berselisih dengan adil. Faedah ketiga, hathul muslim ala iyanati khairihi mimma yahtaju ilaihi. Anjuran bagi seorang muslim untuk membantu orang lain dengan sesuatu yang dia butuhkan, ya. Apa diantaranya? Kahmli ala dabati, untuk membawanya, ya, atau memboncengkan di atas kendaraannya, atau membawakan barangnya, atau mengangkatkan barangnya. Ini juga bernilai sedekah. Anjuran untuk membantu saudaranya, ya, dengan apa yang dia mampu, ya, untuk menaikkan barangnya ke kendaraannya ataupun yang lainnya, ya. Maka anjuran untuk membantu sesama muslim semampu dia, apa yang dia butuhkan, ya. Ketika seorang itu membantu saudaranya, maka dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nan abdu fi aunillah, maka nan abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa membantu, ya, seorang muslim selama dia membantu saudaranya, ya. Al jaza min jinsil amal, balasan tergantung amalan seseorang. Ketika kita membantu saudara kita yang sedang membutuhkan, maka kita akan dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anjuran untuk membantu saudara kita yang memang membutuhkan. Faedah keempat, at-targhib fi kulli kalamin thayyibin. Anjuran untuk, ya, memperbanyak perkataan yang baik, ucapan yang baik. Apa saja ucapan yang baik itu? Min dzikrin, dari zikir, ya. Memperbanyak zikir, ya. Karena zikir ini manfaatnya sangat banyak sekali. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam sebuah kitab, di antara manfaat zikir itu ada 100, ya, manfaat zikir. Apa di antaranya? Akan mendatangkan ketenangan, ya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan hanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menenangkan hati. Begitu pula amalan yang bisa kita lakukan, ya, yang bisa, ya, menolak dari berbagai macam gangguan, ya, itu dengan zikir tadi. Kita contohkan seorang ketika berkendaraan, ya, naik kendaraan, naik mobil ataupun yang lainnya, maka sesuatu yang bisa dia lakukan yang ringan adalah dengan berzikir tadi, ya. Naik kendaraan, ya, dengan berzikir, mengucapkan kalimat tasbih, tahmid, takbir, ya, maka akan berikan manfaat, ya. Begitu pula Nabi kita Muhammad SAW itu senantiasa berzikir dalam semua keadaan. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, berjalan, berbaring, itu senantiasa beliau berzikir, kecuali di tempat-tempat yang memang dilarang, ya, di kamar mandi atau di WC, ya. Maka zikir di antara bentuk, ya, kalimat yang baik, ya, kalimat yang ringan, ya. Bahkan dalam hadis, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat, ya, yang ringan di lisan tapi berat di timbangan amalan. Apa itu? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ini ucapan yang ringan, ya, tidak butuh tenaga yang banyak,
tetapi memberikan manfaat yang sangat banyak sekali. Ya. Begitu termasuk kalimatut thayyib, kalimat yang baik adalah wa qiraah, ya. Tilawatul Quran, membaca Al-Quran, lebih-lebih nanti di bulan Ramadan, ya, yang kurang beberapa hari saja, ya. Maka kita perlu latih dulu, ya, sebelum datang bulan Ramadan kita perlu latihan pemanasan, ya, di waktu-waktu yang kita memiliki waktu yang longgar, ya, maka gunakan untuk qiraah, membaca Al-Quran. Wa ta'limin, ya, termasuk kalimat thayyib adalah taklim, ya, belajar ilmu agama. Dan ini termasuk majelis zikir yang paling baik adalah majelis zikir, majelis yang di situ diajarkan tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah taklim, karena di situ begitu banyak manfaat ketika seorang itu talabul ilmi, belajar ilmu agama. Selanjutnya adalah wadakwatin, termasuk kalimat thayyib adalah berdakwah, ya, amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang lain kepada kebaikan, mencegah orang lain dari keburukan. Wa ghairi dzalik, dan selainnya. Jadi pada intinya dalam hadis ini adalah anjuran untuk memperbanyak perkataan yang baik, dari zikir, kemudian qiraatul Quran, taklim, berdakwah, ataupun yang lainnya. Maka anjuran untuk senantiasa menjaga lisan kita dengan memperbanyak hal-hal yang baik. Maka Rasulullah menganjurkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan perkataan yang baik atau dia diam. Faedah selanjutnya, fadlul masyi ilal masajid, keutamaan berjalan ke masjid. Wa qad jaa fi hadisin akhar an yuktab law mamshaw fi dhahabi wa iyabihi. Dan datang dalam hadis yang lain itu akan ditulis, ya, berjalannya dia yaitu bernilai sedekah, ya. Satu langkah dalam hadis yang lain, satu langkah itu akan mengangkat derajat, satu langkah akan menggugurkan dosa, ya. Itulah di antara amalan-amalan yang bisa menghapus dosa kecil, ya. Jadi dosa kecil itu bisa terhapus dengan amalan-amalan tadi, sholat, ya, berjalan ke masjid, ya, ini akan menghapus dosa-dosa kecil kita, ya. Tetapi ketika dosa besar tidak bisa terhapuskan dengan amalan-amalan tadi, harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ketika dosa kecil itu akan bisa terhapus dengan amalan tadi, dengan sholat 5 waktu, dengan puasa, ya, dengan umroh, dengan berjalan, ataupun yang lainnya, ya. Tetapi ketika itu adalah dosa besar, ya, lebih-lebih dosa kesyirikan, itu tidak bisa terhapus dengan amalan-amalan tadi. Harus betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha, ya, dengan betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang keenam, fadlu imatatil adha anit thariq, keutamaan dari imatatul adha anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, ya, juga bernilai sedekah, ya. Bahkan saya menurut ta'ala, menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan sedekah, ya. Maka ketika seorang itu membuang sesuatu di jalan, ya, maka itu ada perbuatan maksiat, perbuatan dosa, ya. Ketika seorang itu sengaja membuat atau membuang sesuatu, ya, di jalan yang itu akan mengganggu seseorang, maka itu adalah sebuah dosa. Wa qad jaa fi hadisin akhar anhu min syu'abil iman. Bahkan dalam hadis yang lain dijelaskan menyingkirkan gangguan itu termasuk bagian daripada keimanan. Ya, dalam hadis qaulul la ilaha illallah, di antara perkataan tauhid la ilallah itu merupakan keimanan yang paling tinggi, ya.
Wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu bagian dari iman. Imatatul adza, menyingkirkan gangguan dari jalan, termasuk juga keimanan. Maka dalam hadis, al imanu syu'batun wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 73 lebih cabang. Maka yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu termasuk bagian daripada keimanan. Wa imatatul adza, dan iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dalam hadis ini begitu banyak jalan-jalan kebaikan. Jalan-jalan kebaikan untuk mendapatkan pahala itu sangat banyak sekali. Dengan apa yang kita mampu, dari berzikir, dari membantu orang lain, berjalan menuju masjid dalam rangka untuk sholat, atau mendamaikan dua orang yang saling berselisih, maka ini adalah bernilai sedekah. Maka ketika kita tidak mampu untuk melakukan ibadah yang memang kita tidak mampu, seperti zakat, infak, sedekah, maka lakukan ibadah yang kita mampu dari apa yang Allah berikan kepada kita, dari bisa berzikir, bisa menyingkirkan gangguan dari jalan, dari qiraatul Quran, taklim, berdakwah, ataupun yang lainnya, maka lakukanlah. Karena memang hakikatnya kita berada di dunia ini adalah untuk betul-betul mencari bekal, semampu kita. Tidak harus sesuatu yang tidak mampu harus kita kejar sehingga kita tidak mampu. Maka Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya masing-masing jiwa itu melihat apa yang sudah ia siapkan untuk hari esok, hari akhirat. Maka tidak lain dan tidak bukan adalah keimanan dan amal soleh kita. Itulah yang akan menyelamatkan kita pada yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedikit lagi. Hadis berikutnya, al-haditsus sabi wal ishrun. Hadis yang ke-27. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsi wa karihta ayutani alaihin nas, rawahu Muslim. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, al-birru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik. Wal ithmu mahaka fi nafsi wa karihta ayutani alaihin nas, dosa adalah sesuatu yang ragu di dalam hati dan engkau tidak senang ketika diketahui oleh manusia. Hadis riwayat Imam Muslim. Wan Wabisah bin Ma'bad, dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah bertanya, "Cita tas'al birri wal itsmi?" Apakah engkau datang ingin bertanya tentang kebaikan dan dosa? Maka Wabisah menjawab, "Na'am, iya." Qala, maka Rasulullah mengatakan, istafti qalbak, bertanyalah, mintalah fatwa kepada hatimu. Al-birru matma'annat ilaihi nafsu, kebaikan adalah sesuatu yang jiwa ini tenang dan hati ini tenteram, itulah kebaikan. Wal ithmu, apa itu dosa? Mahaka fi nafsi, sesuatu yang membuat ragu di dalam jiwa, wa taraddada fi nafsadri, dan membuat bimbang di dalam hati. Wa in aftakan nas wa aftauka, meskipun manusia berfatwa akan bolehnya. Hadis hasan diriwayatkan oleh dua Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini ringkasnya adalah Rasulullah ingin menjelaskan tentang definisi kebaikan dan dosa. Al-birru
kebaikan adalah kalimat yang jami', kalimat yang mencakup. Mencakup dari perkara yang batin atau perkara yang sifatnya adalah dhahir, baik lisan ataupun jawarih. Jadi di sini albir di sini dalam dua hadis ini Rasulullah mengatakan apa itu kebaikan? Husnul khuluq, akhlak yang baik. Atau dalam hadis Wabisa tadi, albirru adalah suatu yang membuat hati kita tenang dan tentram. Itulah kebaikan. Dengan catatan memang secara fitrah yang selamat, ya. Secara fitrah yang masih selamat, masih istilahnya masih belum kemasukan ya, perkara-perkara yang buruk. Nah, yang namanya kebaikan itu bisa kita tanya dalam hati kita. Ketika kita melakukan, hati kita tenang, hati kita tentram, itulah kebaikan. Begitu pula dosa. Apa definisi dosa? Dosa itu adalah ketika kita melakukan, hati kita itu bimbang, hati kita itu ragu dan tidak senang ketika diketahui oleh orang lain. Berarti itu ciri-ciri apa? Dosa. Contoh, seorang itu mencuri. Ketika hati itu fitrahnya masih selamat, ya namanya mencuri itu adalah sebuah dosa. Kenapa? Karena dia tidak ingin ketika dia mencuri itu diketahui oleh orang lain, karena itu sebuah aib. Dan seorang yang mencuri itu pasti hatinya itu bimbang dan tidak tenang, karena itu ada sebuah dosa. Ya. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Ya. Maka kebaikan, sebaliknya kebaikan adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini meliputi dua, baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala atau akhlak kepada manusia. Itulah kebaikan. Ya. Maka kita diperintahkan untuk senantiasa ta'awun, ya, saling membantu dalam kebaikan dan dalam takwa. Ya. Karena kebaikan ini mencakup umum, ya. Sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang kita lakukan menjadi tenang, menjadi tentram, itulah kebaikan. Ya. Di antara ada akhlak yang baik, ya. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun akhlak kepada manusia. Apa itu akhlak yang baik? Para ulama menjelaskan ada 3. Dikatakan akhlak yang baik kepada manusia adalah tabasum, ketika bertemu dengan saudaranya senyum. Kedua, memberikan kebaikan, ya, entah harta, ilmu ataupun tenaga. Yang ketiga adalah kaful adha, mencegah gangguan, tidak mengganggu manusia dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Itulah akhlak yang baik. Ketika kita membantu orang lain, hati kita tenang, hati kita itu tentram. Tapi kalau kita berbicara kotor atau mengganggu orang lain, ya, maka hati kita itu, ketika hati itu fitrahnya masih baik, hati kita itu ragu, bimbang, ya. Maka ini diantara definisi daripada kebaikan dan dosa. Maka dalam hadis yang lain Nabi juga mengingatkan, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang masih samar, maka tinggalkan. Masih ragu, maka tinggalkan. Maka lakukan sesuatu yang tenang, sesuatu yang membuat hati kita itu tentram. Ma'asal muslimin rahimakumullah, ya. Faedah dari hadis ini pertama adalah bayun idhami sya'ni husnul khuluq, penjelasan akan agungnya perkara akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik termasuk kebaikan secara umum, ya. Faedah yang kedua, anal birru wal itsmu min kalimatil jami'ah, kebaikan dan dosa termasuk kalimat yang mencakup, kalimat yang pendek tapi maknanya sangat luas. Apa itu kebaikan? Ya akhlak yang baik, ketaatan, itu akhlak yang baik. Apa itu dosa? Suatu yang membuat kita tuh ragu dan bimbang, itulah dosa.
dan tidak senang ketika diketahui oleh manusia. Itulah dosa. Tapi ingat, itu ketika memang fitrahnya masih selamat, ya, masih ada keimanan. Itu. Faedah yang ketiga, anal muslim yukdimu fi umuri dinihi ala fi'li ma huwa wadihun al-hilu duna huwa mustabihun. Seorang muslim itu akan lebih mendahulukan dalam perkara agamanya untuk melakukan sesuatu yang jelas halalnya. Ya. Jadi seorang muslim itu lebih mendahulukan untuk melakukan perkara-perkara yang memang jelas halal. Karena ketika dia melakukan yang halal itu pasti akan tenang hatinya, akan tentram jiwanya. Tidak melakukan hal-hal yang masih samar, ya, yang masih sama saja dia tinggalkan. Apalagi kalau itu adalah benar-benar suatu yang dosa dan maksiat, pasti dia akan tinggalkan. Faedah yang keempat, anal mu'min alladhi yakhafullah la yaf'alu ma la yatma'innu ilayhi qalbu walau uftiya bihi ma lam takun amran wadihan fi syari karrohdi. Orang yang beriman yang dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak melakukan sesuatu yang hatinya tidak tenang. Dia pasti akan menjauhi sesuatu yang ketika dia lakukan itu tidak tenang. Dalam hatinya akan gundah gulana, dalam hatinya ragu, dia akan tinggalkan. Itu orang beriman yang dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal uftiya bihi, meskipun manusia berfatwa bolehnya, ya. Meskipun kebanyakan manusia menganggap itu sesuatu yang biasa, tetapi ketika syariat tidak membolehkannya, maka seorang beriman dia akan menjauhinya. Kemudian faedah yang kelima yang terakhir adalah hirsus sahabah radhiyallahu anhum ala ma'rifatil halal wal haram wal bil wal itsmi. Semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum untuk mengetahui halal dan haram, untuk mengetahui albir kebaikan dan dosa, sehingga dia datang kepada Rasulullah, ya, bertanya tentang apa itu dosa, apa itu kebaikan, yang menunjukkan semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum terhadap perkara ilmu, ya. Dan tidak ada yang paling semangat di antara manusia dalam mencari ilmu kecuali sahabat radhiyallahu anhum. Banyak sekali dalam hadis disebutkan, ya, para sahabat itu sangat bersemangat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara ilmu agama ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dua hadis yang kita baca, yang pertama adalah berkaitan dengan amalan-amalan yang ringan yang itu bernilai sedekah. Yang kedua adalah definisi kebaikan dan dosa. Apa itu kebaikan? Adalah akhlak yang baik atau sesuatu yang membuat hati kita tenang dan tentram. Apa itu dosa? Sesuatu yang membuat kita ragu dan bimbang dan tidak senang ketika diketahui oleh manusia. Dengan catatan ketika ini adalah ketika hati yang masih fitrah, hati yang masih ada keimanan di dalamnya. Demikian yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin banyak khilaf dan kekurangannya, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Wa akhiru da'wana subhana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan mengenai menyingkirkan gangguan jalan. Yang saya tanyakan mengenai membuat polisi tidur itu, apakah yang demikian itu berdosa terlepas walaupun ada sedikit manfaatnya? Berkaitan dengan polisi tidur, satu sisi itu ada manfaatnya, ya, karena biar apa, seorang itu tidak ketika berkendaraan tidak terlalu cepat. Tapi di sana ada aturannya kan itu, ya. Dan mungkin dari pihak yang berwenang itu ada aturan membuat polisi tidur itu tidak sembarangan tinggi gitu, enggak. Jadi memang ada aturannya. Jadi tingginya berapa senti itu ada. Jadi polisi tidur itu adalah
ada manfaatnya, dan itu bukan termasuk daripada mengganggu, dengan syarat tadi, dengan syarat adalah mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh yang berwenang kan itu. Jadi yang kami tahu dari yang berwenang itu ada aturannya membuat apa? Polisi tidur itu tidak sembarangan dengan tinggi sehingga akan mencelakakan orang lain ataupun yang lainnya. Maka dari sini, dan itu termasuk daripada peraturan daripada pemerintah ya, yang berwenang di sana dibolehkan untuk membuat polisi tidur, tapi dengan ada ketentuan tertentu ya, tidak sembarangan berapa ukurannya, berapa ketinggiannya. Jadi secara umum itu adalah akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang berjalan atau juga orang-orang yang melewati, sehingga tidak sembarangan ketika naik kendaraan ataupun mobil, lebih-lebih di tempat-tempat yang di situ ramai. Maka di situ insya Allah akan ada banyak manfaatnya. Allahu a'lam bishawab. Seperti itu. Ya, kalau tidak sesuai justru itu ya akan mengganggu. Ya. Seperti mungkin ketinggiannya melampaui batas. Ya. Ini ya justru akan membuat orang itu celaka. Ya. Jadi saya katakan tadi ada manfaatnya ketika memang mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh yang berwenang. Insya Allah ada nih aturannya, karena itu ada, tidak sembarangan membuat polisi tidur. Ketika terlalu tinggi, maka ini justru akan merugikan orang lain, dan itu yang dilarang. Ya. Boleh disingkirkan? Apanya? Boleh disingkirkan. Iya, kalau memang istilahnya mengganggu, justru membuat orang itu celaka atau yang lainnya, maka silakan boleh dihilangkan. Karena memang ada juga polisi tidur itu, ya justru dengan ada polisi tidur malah banyak kecelakaan di situ. Ya. Maka ada aturannya tadi, ya yang kita tahu itu kan yang paling ringan itu ada pakai ban itu ya, yang memang, atau mungkin kalau yang di tempat-tempat jalan besar itu hanya tipis saja, kecil-kecil tapi banyak kan itu ya. Nah itu juga sehingga kendaraan itu tidak dengan melaju dengan cepat ya. Tapi kalau setinggi mungkin 50 cm itu ya, itu yang bahaya ya. Itu justru akan membuat kecelakaan orang lain. Intinya polisi tidur itu banyak manfaatnya ketika memang mengikuti aturan dalam membuatnya. Insya Allah seperti itu. Kalau memang tidak mengikuti aturan, ya mungkin bisa dilihat bagaimana, bisa bertanya kepada yang berwenang aturannya berapa tinggiannya. Itu kalau memang tidak mengikuti aturan boleh dirubah. Mungkin ini ya. Allahu a'lam bishawab. Nggih. Perbedaan antara infak dan sedekah itu apa? Terus yang kedua itu kita berjalan ke masjid itu kan sedekah juga. Terus kalau kita itu naik motor itu gimana? Apakah sama? Iya, apa bedanya infak dan sedekah? Nafaqah. Kalau nafaqah itu lebih kepada harta. Ya, nafaqah, ini kata nafaqah yunfiku, itu lebih kepada harta. Sebagaimana wa ma anfaqtum min nafaqatin fa huwa khairul lakum. Apapun yang kalian infakkan ini adalah berkaitan dengan harta. Adapun sedekah itu lebih umum, meskipun penggunaannya itu adalah kepada harta, tapi sedekah itu lebih umum, zikir, ucapan takbir, tahlil, maka bisa digunakan untuk kata-kata sedekah. Ketika seorang itu mengucapkan takbir, tahlil, berzikir, itu bernilai apa? Sedekah. Insya Allah seperti itu perbedaannya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan seorang berjalan ya. Berjalan ke masjid, berjalan kaki ya. Terus bagaimana dengan orang yang naik motor? Maka bagaimana perhitungannya? Dalam hadis, satu langkah itu akan menaikkan derajat, satu langkah akan menggugurkan dosa. Terus bagaimana dengan kendaraan? Maka dijelaskan satu kali putaran ban itu satu langkah. Jadi satu kali putaran, 1, 2, 3, cara menghitungnya kalau seperti itu. Nggih, dihitung juga akan mengukuran dosa dan mengangkat derajat.
Demikian. Saya mau tanya Iya. tentang keutamaan berzikir tadi. Yang sebuah hadis saya bahwa saya zikir yang paling ringan diucapkan berarti timbangan itu kan subhanallah, subhanallah azim. Iya. Kemudian ada penjelasan lain bahwasanya sebaik-baik zikir itu membaca Al-Quran itu memang ada dua anjuran, atau itu bagaimana tentang penjelasan atau memahami hadis atau seperti itu? Baik. Hadis itu tidak bertentangan, masing-masing ada keutamaan sendiri-sendiri kan itu ya. Kalau yang tadi lisan di ringan di lisan kemudian berat di amalan timbangan, itu adalah ucapan tadi subhanallah azim. Kemudian di sana juga ada hadis yang lain, ini paling afdal adalah ada yang la ilaha illallah, itu juga ada yang qiraatul Quran, itu juga ada. Jadi masing-masing di sini untuk memahami hal tersebut itu berkaitan dengan pahalanya. Ya. Semakin utama seorang itu, ya, zikir yang paling utama dari ini dan itu, maka itu yang paling utama. Ada berkaitan dengan hadis yang tadi, ya, dua zikir yang lisan, ringan di lisan, berat di iman, itu berkaitan nanti ketika ditimbang. Tapi secara umum ketika hadis-hadis yang seperti ini, maka kita lebih utama untuk melakukan hal yang paling utama, qiraatul Quran. Karena qiraatul Quran ini itu kan dengan satu huruf berapa kebaikan? 10 kebaikan. Ya. Apalagi baca satu ayat, dua ayat, tentunya kebaikan lebih banyak. Ini tidak menafikan ketika dengan hadis ini keutamaannya akan memperberat timbangan amalan kan. Jadi ketika ditimbang nanti amalan kebaikan itu akan semakin banyak. Tentunya dalam memahami ini kita saling istilahnya menempatkan mana yang lebih kita mampu, ya kan. Ketika kita punya waktu luang, ya kan, ya mana kita melakukan yang lebih afdal, berarti qiraatul Quran kan itu. Tapi ketika kita mungkin dalam keadaan sibuk, contohnya naik kendaraan, ya. Seorang itu naik kendaraan, naik mobil, ya, atau mungkin berjalan, itu nggak mungkin dia akan baca Al-Quran itu mungkin sulit gitu ya, apalagi naik kendaraan. Maka suatu yang bisa kita lakukan itu apa? Ya berzikir tadi. Jadi kita saling istilahnya bisa mengkompromikan, bisa menempatkan sesuatu dengan keadaan kita, dengan hadis tadi. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang mengenai baca Quran